Terungkap, jet tempur Rusia tembakan rudal ke dekat pesawat mata-mata Inggris. An unarmed RAF RC-135 rivet joint, a civilian I-Star aircraft on routine patrol over the Black Sea, was interacted with by two Russian armed Su-27 fighter aircraft. It is not unusual for aircraft to be shadowed, and this day was no different. During that interaction, however, it transpired that one of the Su-27 aircraft released a missile in the vicinity of the RAF rivet joint beyond visual range. The total time of the interaction between the Russian aircraft and the rivet joint was approximately 90 minutes. The patrol completed and the aircraft returned to its base. In light of this potentially dangerous engagement, I've communicated my concerns directly to my Russian counterpart, Defense Minister Shoigu, and the Chief of Defense Staff in Moscow, and has done so. My colleague, the Chief of Defense Staff, has also communicated his concern. Satu dari dua jet tempur Su-27 Rusia telah menembakkan rudal ke dekat pesawat mata-mata Inggris yang berpatroli di atas Laut Hitam. Insiden itu terjadi 29 September 2022, namun baru diungkap Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace kepada anggota parlemen Kamis 20 Oktober 2022. Menurut Wallace, pesawat mata-mata RC-135 Rivet Joint Angkatan Udara Kerajaan RAF Inggris berpatroli di wilayah udara internasional. Pesawat mata-mata RAF RC-135 Rivet Joint yang tidak bersenjata terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Hitam ketika Su-27 Rusia melepaskan rudal di sekitar Rivet Joint di luar jangkauan visual, kata Wallace. Wallace mengatakan kepada parlemen bahwa RAF telah menangguhkan patroli menyusul insiden berpotensi berbahaya dan menyatakan keprihatinannya kepada Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Menurut Wallace, Rusia mengatakan itu adalah kerusakan teknis dan Inggris sekarang telah melanjutkan patroli. Kami tidak menganggap ini sebagai eskalasi yang disengaja oleh Rusia. Analisis kami akan setuju bahwa ini adalah malfungsi, lanjutnya. Dalam surat saya kepada Shoigu, saya menjelaskan bahwa pesawat itu tidak bersenjata di wilayah udara internasional dan mengikuti jalur penerbangan yang telah diberitahukan sebelumnya, imbuh dia. Saya merasa kebijakan untuk menangguhkan patroli ini sampai tanggapan diterima oleh negara Rusia. Balasan dari Menteri Pertahanan Rusia pada 10 Oktober menyatakan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah kerusakan teknis, papar Wallace seperti dikutip The Mirror. Mereka juga mengakui bahwa insiden itu terjadi di wilayah udara internasional. Dijelaskannya bukan hal yang aneh jika pesawat dibayangi, namun pada interaksi tanggal 29 itu ternyata salah satu pesawat Su-27 melepaskan rudal yang tidak biasa. Total waktu interaksi antara pesawat Rusia dan pesawat Rivet Joint adalah sekitar 90 menit dan setelah patroli selesai pesawat kembali ke pangkalan. Wallace mengatakan sangat beruntung bahwa itu tidak menjadi lebih buruk. Lebih lanjut, Wallace mengatakan kepada anggota parlemen tentang insiden terpisah di mana jet tempur Rusia datang dalam jarak 15 kaki dari pesawat NATO. Jet tempur siluman Su-57 Rusia dilaporkan tembak jatuh pesawat Su-27 Ukraina. Jet tempur siluman Su-57 Rusia dilaporkan telah menembak jatuh pesawat tempur Su-27 Ukraina dengan rudal R-37M. Jika dikonfirmasi, maka ini akan menjadi rekor pembunuhan pertama oleh jet tempur generasi kelima Moskow tersebut. Laporan sejumlah media lokal Rusia yang dikutip Eurasia Times Kamis 20 Oktober 2022 mengatakan Su-27 Ukraina hampir tidak bergerak di atas ketinggian yang aman untuk mencegat drone kamikaze Geran 2 ketika ditembak jatuh oleh pesawat Su-57 dengan rudal R-37M. Menurut laporan itu, Su-57 kemungkinan besar bertanggung jawab atas penembakan rudal tersebut karena Awacz di Polandia dan Rumania yang berpotensi dalam mode 24/7 tidak dapat mendeteksinya. Laporan itu tidak merinci tanggal dan lokasi dari insiden yang dimaksud, namun kejadian itu diduga berlangsung pada 10 Oktober ketika sejumlah warga Ukraina melaporkan serangan rudal dengan jet tempur pada tanggal tersebut. Penting untuk diingat bahwa rudal udara ke udara R-37M juga dapat diluncurkan dari MiG-31 dan Su-35 Flanker. Sebelumnya telah dilaporkan secara luas bahwa pesawat tempur MiG-31 menggunakan rudal serupa untuk menyerang sasaran di Ukraina.
Sejalan dengan ini, Samuel Ramani, pakar kebijakan luar negeri dan pertahanan, mentweet bahwa pesawat MiG-31 Rusia yang dipersenjatai dengan rudal R-37M dan rudal hipersonik Kinzhal baru-baru ini mendarat di Belarusia. Pada 9 Oktober, Guy Pelosi, seorang analis pertahanan, juga membagikan foto MiG-31PM yang dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara jarak jauh R-37M di bawah badan pesawat. Foto menarik yang diunggah oleh halaman Telegram Fighter Bomber yang menunjukkan peralatan yang bersumber dari kerumunan yang ditampilkan di depan MiG-31PM. Perhatikan apa yang tampak seperti 4 rudal udara ke udara jarak jauh R-37M di bawah badan pesawat, tulis Pelosi di Twitter. Sementara itu, Jenderal Sergei Surovikin, komandan paru Rusia untuk perang di Ukraina pada Selasa 18 Oktober 2022, mengonfirmasi penggunaan jet tempur Su-57 dalam misi tempur. Dalam hal kualitas penggunaan tempur, saya terutama ingin memilih pesawat multifungsi generasi kelima Su-57. Memiliki berbagai macam senjata, itu menyelesaikan tugas multifaset untuk mencapai target udara dan darat di setiap serangan mendadak, katanya. Komentar Jenderal Surovikin menunjukkan bahwa Su-57 digunakan baik dalam peran udara ke udara dan udara ke darat, dan dalam kedua peran itu ia telah mencetak hit. Jenderal Surovikin tidak mengomentari laporan media bahwa Su-57 Rusia telah menembak jatuh Su-27 Ukraina untuk pertama kalinya. Menurut laporan itu, Su-57 kemungkinan besar bertanggung jawab atas penembakan rudal tersebut karena Awacz di Polandia dan Rumania yang berpotensi dalam mode 24/7 tidak dapat mendeteksinya. Laporan itu tidak merinci tanggal dan lokasi dari insiden yang dimaksud, namun kejadian itu diduga berlangsung pada 10 Oktober ketika sejumlah warga Ukraina melaporkan serangan rudal dengan jet tempur pada tanggal tersebut. Penting untuk diingat bahwa rudal udara ke udara R-37M juga dapat diluncurkan dari MiG-31 dan Su-35 Flanker. Sebelumnya telah dilaporkan secara luas bahwa pesawat tempur MiG-31 menggunakan rudal serupa untuk menyerang sasaran di Ukraina. Sejalan dengan ini, Samuel Ramani, pakar kebijakan luar negeri dan pertahanan, mentweet bahwa pesawat MiG-31 Rusia yang dipersenjatai dengan rudal R-37M dan rudal hipersonik Kinzhal baru-baru ini mendarat di Belarusia. Pada 9 Oktober, Guy Pelosi, seorang analis pertahanan, juga membagikan foto MiG-31PM yang dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara jarak jauh R-37M di bawah badan pesawat. Foto menarik yang diunggah oleh halaman Telegram Fighter Bomber yang menunjukkan peralatan yang bersumber dari kerumunan yang ditampilkan di depan MiG-31PM. Perhatikan apa yang tampak seperti 4 rudal udara ke udara jarak jauh R-37M di bawah badan pesawat, tulis Pelosi di Twitter. Sementara itu, Jenderal Sergei Surovikin, komandan paru Rusia untuk perang di Ukraina pada Selasa 18 Oktober 2022, mengonfirmasi penggunaan jet tempur Su-57 dalam misi tempur. Dalam hal kualitas penggunaan tempur, saya terutama ingin memilih pesawat multifungsi generasi kelima Su-57. Memiliki berbagai macam senjata, itu menyelesaikan tugas multifaset untuk mencapai target udara dan darat di setiap serangan mendadak, katanya. Komentar Jenderal Surovikin menunjukkan bahwa Su-57 digunakan baik dalam peran udara ke udara dan udara ke darat, dan dalam kedua peran itu ia telah mencetak hit. Jenderal Surovikin tidak mengomentari laporan media bahwa Su-57 Rusia telah menembak jatuh Su-27 Ukraina untuk pertama kalinya.